Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah sholat maghrib di Sholat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Tadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bahas ayat 54 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saat-saat yang sulit yang dialami oleh Bani Israel, tapi kemudian mereka diselamatkan, mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan cara yang agak berbeda. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mereka membunuh diri mereka sendiri, dan kemudian tapi setelah itu mereka diampuni dan kemudian dimaafkan, diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai juga di ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel bahwa mereka juga pernah melakukan sebuah dosa yang besar yang kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayat 55 dan ayat 56, masih banyak ayat-ayat yang bicara tentang peringatan-peringatan Allah kepada Bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Saya baca satu lagi. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sadaqallahul azim. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah saat kalian berkata kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, artinya kami tidak akan menganggapmu benar. Lan nu'mina laka ay lan nusaddiqoka, kami tidak akan membenarkanmu. Hatta narallaha jahratan, hingga kami dapat melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan, secara nyata, ainan menggunakan mata. Kami tidak akan beriman, kami tidak akan percaya, kami tidak akan membenarkanmu kecuali kami bisa melihat Allah secara langsung. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya, ayat 51, 52, itu kan Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah, diminta untuk apa kemarin itu, beribadah selama 30 malam, dan setelah itu kemudian ditambah 10 malam. Jadi akhirnya Nabi Musa kan 40 malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebagian riwayat, Nabi Musa itu ketika dipanggil oleh Allah 40 malam, Nabi Musa itu kemudian memilih orang-orang terbaik mewakili Bani Israel semuanya. Jadi cek enten apa nih, saksi ini. Ya, Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah selama 40 malam untuk bertahanus, beribadah di Gunung Tursina, itu tak semua orang bisa
saya dilepas begitu saja, sehingga Nabi Musa ingin ada garansi, wis sampeyan nggak percaya, kita akan pilih 70 orang terbaik dari kalian, pokoknya 70 uang sing apik-apik dikon ngancani. Nah, meskipun nanti ketika menerima Taurat secara langsung, ya ditinggal, Nabi Musa menghadap sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, disampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang yang diajaknya itu, baik di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun dalam tafsir Al-Qurtubi atau tafsir-tafsir yang lain, ya mereka itu adalah hum as-sab'un alladzina ikhtarahum Musa. Mereka itu jumlahnya 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk ngancam. Nah, ketika Nabi Musa itu sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi Musa membacakan kepada mereka wahyu tersebut, sehingga ketika mereka mendengar, rupanya karena mereka itu jadi perwakilan, representasi, rupanya tidak langsung percaya dengan isi wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Nabi Musa hingga kami melihat Allah secara langsung. Jadi kata jahroh itu sebagian ulama menyebutnya jahrotan ay alaniyatan ay iyanan. Jadi iyanan itu ini wow, dengan mata kepala. Sebenarnya cara berpikirnya Bani Israel itu adalah cara berpikir yang paling umum ada di pikiran manusia. Sebelum Bani Israel, bahkan Nabi Musa pun pernah punya pikiran, bayangan, keinginan, bahkan pikiran, bayangan, keinginan Nabi Musa tersebut disampaikan secara lisan oleh Nabi Musa kepada Allah. Apa bayangan, keinginan, pikiran Nabi Musa? Podo kepingin delok Gusti Allah langsung. Pun dijak omong-omongan, disebutlah Nabi Musa itu sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Tapi nggih kurang lega. Kurang lega niku napa? Kurang puas. Ya, kalau tidak melihat langsung. Itu jenengan saged buka di surat Al-A'raf ayat 143. Jadi Nabi Musa sendiri itu pernah mengucapkan ya keinginan yang kurang lebih sama dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel gampangannya manusiawi lah. Ingin delok Gusti Allah langsung niku manusiawi. Kita buka di surat Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Walamma ja'a Musa limiqatina, maka tatkala Nabi Musa datang sesuai dengan perjanjian dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang tadi dipanggil oleh Allah 40 hari atau 40 malam. Jadi itu waktu yang ditentukan oleh Allah kepada Nabi Musa dan dipenuhi oleh Nabi Musa. Dan saat dipenuhi itu wakallamahu rabbuhu. Nabi Musa langsung diajak bermukalamah, berbicara langsung dengan Allah. Nah saat itulah Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah Tuhanku, arini, aro, yuri, itu memperlihatkan. Rabbi arini, ya Allah perlihatkan kepadaku. Anzur ilaik, perlihatkan dirimu maksudnya kepadaku supaya saya bisa melihatmu langsung. Qala lantaroni, kata Nabi Musa, maaf kata Allah, jawablah permintaan Nabi Musa, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat. Walakin inzur ilal jabali, tapi lihatlah olehmu wahai Musa ke arah puncak gunung tersebut, gunung Tursina. Apa kata Allah? Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu lihat puncak gunung Tursina. Kalau gunung itu tetap seperti adanya saat kamu melihat tersebut, saat kamu melihat gunung tersebut, fasaufa tarani. Pokoknya kan perubahan gunung itu pancet kaya ngono, awakmu iso ndelokake. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Maka tatkala Allah Tuhan Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, tajalla itu apa nggih? Bahasane nek sak mangkin niku ini nanti jadi konsepnya Ibnu Arabi. Atau kalau di Indonesia tajalla itu fi'il madhi, masdarnya tajalli. Tajalli itu jadi konsepnya Ibnu Arabi, kalau di Indonesia itu jadi konsepnya dan biyen jenenge Syekh Siti Jenar. Itu tajalli. Ya, tajalli itu diawali dari manunggaling kawula Gusti. Konsepnya Syekh Siti Jenar itu kan manunggaling kawula Gusti. Bersatunya kawula hamba, apa saja itu hamba itu termasuk manusia. Ya, dengan Gusti, dengan Allah. Maka saat itu Allah namanya bertajalli. Nah, di sini Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali.
Maka tatkala Tuhannya Nabi Musa, tatkala Allah bertajalli. Artinya mungkin terjemah apa? Surat Al-A'raf menampakkan diri. Artinya gampang-gampangan. Paling muni tajalli niku nek cara bahasa istilahnya bukan penjelasannya. Itu sama dengan tanasuk, sama dengan apa jenenge inkarnasi. Film nopo pian itu berubah langsung berubah wujud jadi wujud yang lain. Maka tatkala Allah menampakkan diri ya ke gunung tersebut, ja'alahu dakka, gunung tersebut dijadikan hancur oleh Allah. Jadi Nabi Musa nguasi nang gunung, tiba-tiba puncak gunung itu hancur. Kok sakit? Nanti saya akan hubungkan dengan ayat 55 nanti. Karena kita akan lihat gejalanya. Hancur kok bisa hancur? Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tertunduk. Sa'iqa itu pingsan. Pingsannya bukan pingsan biasa. Sa'iqa itu maksudnya pingsannya tersambar petir. Nah, gitu ya. Maka sama dengan ayat 55 tadi itu. Di surat Al-Baqarah 55. Fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata, secara langsung dengan mata kepala sendiri. Fa'akhazatkumus sa'iqah. Saat itu juga kalian kemudian terkena sa'iqah. Sa'iqah itu sebagian menyebutkan narun mi. Tapi sebagian menyebutkan di situ ada apa jenenge? Kalau bahasa kita narun geni ini bukan geni biasa, tapi peti. Gitu ya. Itu sa'iqah. Fa'akhazatkumus sa'iqah. Nabi Musa nggih sami. Gusti kula kepingin delok jenengan. Saya ingin melihatmu sampai tunjukkan. Enggak bisa. Kharra Musa sa'iqa. Maka falamma afaqa, ketika Nabi Musa siuman sadar, Nabi Musa mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, saya bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, saya orang yang pertama kali percaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jenis pengetahuan manusia yang paling rendah, pengetahuan manusia karena terkait dengan keberadaan manusia di dunia itu adalah pengetahuan empiris, pengetahuan indrawi, pengetahuan yang didasarkan pada panca indera. Dan pengetahuan ini tidak bisa dipakai untuk menjangkau jenis pengetahuan lain yang levelnya berbeda. Mripat niki diparingi Gusti Allah niku keistimewaan. Wis delok mau macam-macam. Napa mawon iso ditangkap. Tapi kadarnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Niki nek umpama lampune mati kabeh, niku mboten saged ningali, nggak bisa kelihatan. Padahal masih lampu niki mati kabeh, mboten enten listrik, bahkan di luar juga nggak ada listrik. Nek kanggene ula, kanggene hewan apa biasa? Wis pokoknya hewan sing bengi-bengi niku, ini mboten masalah. Mboten ada masalah. Mboten kok napa jenenge dadi gak ketok mboten, biasa mawon. Apa artinya?
Artinya panca indera itu punya kapasitas yang dibatasi. Mripat terbatas. Peteng mboten saged delok. Padangnya ten saged. Coba dipadangi mana? Saged sih tambah enak, temen. Aman padangi mana? Pun sing pinten? 100 watt. Sampai undakno 1000 watt. Sampai naikkan lagi. Ya, gampangane kalau kita menganggap kita itu mampu dengan panca indera kita, lihatlah matahari. Sampai delok srengenge sih kuat pirang menit. Aku lo jamin gak sampai 1 menit gak kuat. Jadi itu sebenarnya kurang lebih sama. Apa maknanya? Panca indera kita itu punya keterbatasan dan panca indera kita itu memang adalah alat pengetahuan kita, tapi khusus kangge donya. Gak iso kangge sing liyane. Lho, delok jin saged sing saged delok jin iku sanes mripate. Ya, ada kekuatan lain yang kemudian orang itu bisa melihat. Karena faktanya kalau ada orang yang bisa melihat jin, orang lain nggak melihat. Jadi bukan karena dia bisa melihat, tapi objeknya memperlihatkan diri. Nah, Gusti Allah mengingatkan. Makanya kalau dalam surat apa niku? Kemarin kalau nggak salah saya bacakan surat Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang sudah berbuat baik akan mendapatkan kebaikan tertinggi. Wa ziyadah, dan juga akan mendapat bonus. Bonusnya napa niku? Bonusnya adalah melihat Allah. Kapan niku? Nanti di akhirat. Karena makna husna itu adalah surga. Bagi orang-orang yang sudah berbuat baik akan mendapatkan al-husna, kebaikan yang tertinggi. Apa maksudnya? Surga. Selain itu apa? Waziyadah, juga akan mendapatkan tambah bonus. Apa bonus ini kata Rasulullah SAW? Bonusnya adalah melihat Allah. Jadi melihat Allah ini khusus kangge nanti di akhirat, dan itu pun hanya kelompok tertentu. Nanti tengah akhirat nggih ngoten, enten tingkatane dhewe-dhewe. Sehingga alat pengetahuan kita itu juga akan bertingkat-tingkat. Enten sing tetep boten kira ndelok. Bahkan sebagian bukan hanya mata ya, ciuman. Ya, delok Gusti Allah mendesakan. Mencium baunya surga jaraknya ribuan tahun. Apa artinya? Ada level, ada tingkatan. Dan sing diambu nopo sing diambu kaenak-kaenak kok penduduk neraka. Bagi kelompok tertentu mencium baunya surga itu enggak dapat. Bukan kok karena surga itu enggak ada baunya, tapi karena alat pengetahuan kita terutama panca indera itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kapasitas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian makhluk diberikan penglihatan. Nek mripate menungso paling 100 meter, 200 meter pun tok lah. Saged usah delok gunung penanggungan dugi mriki nggih. Tapi kan kemudian objeknya jadi berbeda dari bentuk asli. Boten rinci, boten detail. Enten sing detail, burung elang niku jarak 1 kilo, unjul niku detail. Gedene sak pira, kewane apa jenenge sing dadi mangsa. Iku teko jarak 1 kilo pun saged delok. Itu penglihatan. Atau sebagian hewan lain masih cilik mboten ketok, niku ada. Sebaliknya,
Ada juga yang penciumannya kuat sekali. Penciuman kita itu kan dibuat standar kali Gusti Allah. Tidak tajam-tajam betul, tapi gitu tetap masih bisa membau dalam jarak tertentu. Jangan bayangkan umum penciuman jenengan itu sama dengan penciumannya anjing atau mungkin kucing misalnya. Kalau anjing itu kan, kalau kucing saya nggak tahu jenisnya ya, mungkin ini perlu dipelajari atau mungkin ada hasil penelitiannya. Sama-sama punya penciuman yang kuat, tapi penciuman anjing itu bisa bermacam-macam. Bau apa saja pokoknya diajari, bisa ngerti. Iki ambune ngene, iki ambune ngene itu ngerti. Kucing kan boten. Kucing itu ambune ambu sing barang amis-amis tok. Lho nggih. Kira-kira mbek barang sing misale minyak wangi kira-kira napa iso bedakno minyak wangi iki ambek iki. Kayake mboten saged ya. Manusia bisa. Kucing kayaknya nggak penting urusan. Yang penting iso bedakno ambune iwak asin, ambune iwak mambu, ambune iwak gorengan, ngoten mawon. Tapi kalau anjing kan bisa. Tapi memang penciumannya kucing itu kuat sekali, penciumannya anjing kuat sekali. Ya, bahkan kalau anjing itu dalam cara beberapa tertentu wis racak etok mau nenten ambune. Racak niku napa? Jejak langkah orang ada baunya. Oh, enten ambune padahal kalau panjenengan jejak langkah itu enten ambune nek kilirangan tok mawon. Itu pun nek mboten nemplek lemah, nek pun nemplek lemah pun siji maneh kan gitu. Anjing kan masih bisa. Jenengan mboten saged bayangno umpama Gusti Allah maringi kula panjenengan irung kaya irunge kira-kira antara meja makan ambek WC ning griya niku jarake piyambak to. Cek mboten campur ngoten lho maksudnya. Cek mboten campur. Lah nek iku cithik lak campur ya apa iki sithik iki. Ngoten. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pun ngukur kula panjenengan. Menungsa iki dikai ngene cukup. Nek kepengin luwih tajem maneh wis ben ngongkon anjing-anjing itu kan gitu ya. Ya jejak apa saja, terus kemudian barangkali bahan-bahan kimia tertentu, ya narkoba dan sebagainya bisa di ya kula panjenengan mboten usah. Apa mripate kepengin kaya elang ngoten teko adohan ketok ngono. Kate nagih utang teko adohan ketok. Tapi sing napa sing ditagih ngoten teko adohan ketok sing idan luwih ado maneh. Gitu. Teko adohan jarak sak kilo ketok. Aduh Pak Mujiono nagih utang. Akhirnya gak ketemu-ketemu. Gusti Allah niku pun maringi kula panjenengan itu ukuran tertentu. Lah kadang-kadang niku mboten trimo masalahe. Ya seperti niki wau Nabi Musa. Burung wayahe. Lihat Allah itu belum waktunya. Bahkan kalau maksa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa, lihatlah puncak gunung itu. Seperti disambar petir pingsan. Nek kula mengasosiasikan niku sami mawon jenengan meksa lihat apa matahari atau mungkin lihat yang lebih tajam lagi pun pingsan gak kuat. Kita itu ya panca indera kita itu diberi ya rangsangan, misalnya kalau telinga itu suara dalam apa ya satuan suara niku napa? Banter mboten niku ya misalnya buan trenemen nggih pingsan. Mboten bablasan. Kan gitu. Mata juga begitu. Penciuman juga begitu. Maka ketika ingin melihat Allah secara langsung, itu di luar kemampuan mata manusia di dunia.
Tapi nek teng akhirat itu nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bonus itu. Sehingga suatu saat Rasulullah SAW memberitahukan penduduk surga ini ditakoni, kenapa iki sampean iki rasane pun enak kabeh. Pun mboten enten sing mboten enak. Semuanya sempurna. Kata Rasulullah, mau nggak sampean saya berikan yang lebih daripada ini semua? Mosok enten. Luwih kaya ngene, swarga niku wis napa mawon enake pol. Mosok wonten sing luwih enak. Maka Rasulullah menyatakan ada, Anda bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga yang terpilih ini nanti itu mantun niku wis tak kepingin liyane maneh. Nah, gitu ya. Yang ada di surga itu sakjane wis pun mboten selera iku dukure maneh. Tapi itu kan nanti. Di dunia mboten saged. Dunia niku campur barang elek. Masa Gusti Allah campur barang elek. Ya. Kenapa di dunia nggak bisa? Karena yang kita lihat di dunia itu campur barang elek. Ya. Kalau sudah semuanya mboten campur, ya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, liyane niku sing apik-apik tok baru nanti. Di dunia ini campur barang elek-elek. Mboten saged. Jadi nggak bisa. Itulah yang kemudian juga dialami Bani Israil. Bani Israil mengatakan wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Maka apa? Fa'akhadhatkumus sha'iqah. Makanya kalau di tafsir Al-Qurtubi disebutkan ya waqad ikhtalafa fi jawazi ru'yatillahi ta'ala fa aktsarul mubtadi'ah ala inkariha fid dunya wal akhirah wa ahlus sunnah wa salaf ala jawazihima ala jawaziha fihima wa wuqu'uha fil akhirah fa'ala hadza lam yatlubu minar ru'yah muhalan. Berbeda pendapat umat Islam ini tentang boleh tidaknya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi, nek sing mengada-ada ahli bid'ah dalam pengertian memahami agama niku gak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, itu disebut ahlul bid'ah dalam makna di sini gitu. Itu mengingkari di dunia maupun di akhirat. Nang dunia gak iso, nang akhirat gak iso. Sementara dan al-mubtadi'ah di sini biasanya dikaitkan dengan paham namanya Mu'tazilah. Sementara ahlu sunnah wa salaf ala jawaziha fihima wa wuku'uha fil akhirah. Nek masalah melihat Allah di dunia mungkin nggak ya mungkin saja kalau Allah berkehendak. Tapi yang jelas di akhirat itu terjadi orang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu fa'ala hadza lam yatlubu minar ru'yati muhalan. Ya. Nabi Musa wa qad sa'ala Musa alaihissalam wa sayatil kalam fil ru'yah fil al-an'am wal al-a'raf insyaallah. Jadi nanti ada pembahasan dalam surat Al-An'am, surat Al-A'raf tentang melihat langsung kepada Allah dan tadi sebagainya sudah kita bahas. Nabi Musa pun pernah minta dan tidak diizinkan oleh Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Fa'akhadhatkumus sha'iqah. Ya karena permintaan yang seperti itu
umatnya Nabi Musa, Bani Israel, yang 70 orang itu disambar so'ikoh petir. Ya. Wa antum tanzurun jumlah fi maudhi'il hal wa yuqalu kaifa yamutuna wa hum yanzurun fal jawab annal arab taqulu dauru ali fulan tara'a ay yuqabilu ba'daha ba'dan wa qila al ma'na tanzurun ay ila halikum wa manazala bikum minal mauti wa asaris so'ikoh. Loh jarene napa diberi hukuman oleh Allah disambar petir sampai mati. Kok bisa wa antum tanzurun, kalian itu dalam keadaan melihat? Ada dua makna. Ya. Podorone 70 orang itu tetap semerap. Karena orang meninggal itu sebenarnya kan pengetahuan dunianya saja yang putus. Tapi pengetahuan di alam selanjutnya tetap nyambung. Gitu loh. Tetap nyambung. Artinya siji saling melihat, paling tidak sama-sama tahu bahwa mereka yang 70 orang itu dihukum oleh Allah dengan kematian disambar petir. Tapi yang kedua maknanya adalah bahwa kalian tahu apa yang kalian alami. Jadi sing mati disambar petir itu ngerti nih awake niku disiksa Gusti Allah. Itu namanya wa antum tanzurun. Sementara kalian melihat diri kalian sendiri. Yang jelas mereka itu mati disambar petir itu. Tapi kemudian oleh Allah di ayat berikutnya, tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian yang mati tersebut mimba di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi memang ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaumnya Nabi Musa supaya menjadi pelajaran. Itu yang jelas. Karena 70 orang ini orang-orang pilihan. Mereka nanti ketika pulang diharapkan, ketika mereka semua pulang diharapkan mereka ini menjadi saksi-saksi. Itu yang pertama. Wong-wong sing liyane UCRU. Sing pinter ae sik kaya ngono, apalagi sing gak pinter Bani Israil. Orang yang baik-baik saja masih begitu, apalagi Bani Israil sing rada ya, napa nek ngarani? Sing beti-beti napa maneh sing beti-beti tambah angel tuturane tambahan. Gitu loh. Maka ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran dan contoh sekaligus supaya mereka nanti bisa memberikan kesaksian, ya. Sementara di sisi lain kata Imam Al-Qurtubi mengutip pendapatnya An-Nahas atau An-Nuhas, hadza ihtijajun ala man lam yu'min bil ba'si min Quraisyin wa ihtijajun ala ahlil kitab idh khayyaru bihadza wal makna la'allakum tashkurun. Ya. Ini menjadi hujah, menjadi argumentasi bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Dan sekarang saya kira itu sudah diteliti oleh sebagian ahli tentang orang yang pernah dalam tanda petik mati, diarani mati suri, ya. Kemudian nanti oleh Allah diberi kesempatan hidup lagi. Dan itu ada. Meskipun tentu saja mayoritas manusia tidak begitu. Dan mayoritas ngono lah sadar kabeh lah. Ya, itu hanya menjadi contoh-contoh yang demikian. Termasuk
Apa yang dialami oleh Bani Israel ini menjadi contoh bagi orang Quraisy bahwa ada kehidupan setelah kematian. Wong hidup sama mati niku bedone mek napa jenenge? Jasad atau fisiknya di dunia ini aktif atau tidak aktif, ngoten tok. Kalau kesadaran, kalau nyawa itu dimaknai kesadaran, pancet sadar orang mati. Kalau nggak sadar nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa barzah, oh nggak sadar. Atau sebaliknya, ada nikmat di alam barzah. Makanya, mohon maaf, di surat apa jenenge? Az-Zumar ayat kawan doso kali ayat 42. Az-Zumar ya. Ayat 42, Allah Subhanahu wa taala itu bicara tentang apa yang disebut dengan kematian gitu. Yang disebut mati niku sing yo napa niku oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Bedane mek ini wau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan, jadi bahasa Indonesia. Yatawaffa bentuk masdarnya itu wafat. Ya, tawaffa ya tawaffa. Ya, itu bentuk masdarnya wafat. Orang mengatakan wafat, luwih halus timbang meninggal, luwih halus timbang mati. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini memilih kosakata. Jiwa manusia itu diwafatkan oleh Allah. Kapan itu? Hina mautiha, ketika mati. Wallati lam tamut, dan sementara orang yang belum mati, fi manamiha, di dalam tidurnya. Nek teng terjemahan ya tawafa niku napa? Memegang. Ya. Jadi wafat niku nyawai dicekel Gusti Allah. Nek wong mati dicekel Gusti Allah terus. Ya. Loh, kok saged dicekel Gusti Allah terus niki? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Sing ditetepno Gusti Allah mati, yo dicekel terus, wis gak usah apa-apa, wis nang kene ae. Kemana itu? Alam barzakh. Lah sing turu seje maneh, dicekel dilu tok mantun niku dibalekno. Ditahan dilu dibalekno. Wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang tidur itu juga nyawanya dipegang oleh Allah. Tapi kata Allah, orang yang tidur wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Sing turu dicul namanya dilepaskan lagi sampai waktu tertentu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena itu kalau ada keterangan misalnya wong nek mantun dikubur ya sik krungu sandale sing ngeterno. Wong nek mantun dikubur sik krungu bahkan sedih nek keluargane sing ditinggal niku nangis geru-geru. Kan ngoten ya. Apa namanya? Niyahah namanya dalam bahasa agama. Bahkan
khususnya orang-orang yang baik yang berjihad di jalan Allah disebutkan. Ya, apa niku? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Ojo ngarani pisan-pisan wong sing mati di jalan Allah itu, orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka tetap hidup. Cuma kemudian yang diperdebatkan, masih ngerti apa sing terjadi di dunia, di alam dunia, mereka yang di alam barzakh niku persoalannya apa bisa merespon. Apa merespon? Nah, itu wong teko, Mbah kula niki nyuwun barokah jenengan. Ya, rezekine cek lancar. Pertanyaane, wonge krungu napa mboten? Krungu. Cuma pertanyaannya diizini Gusti Allah kayak barokah sesuai dengan permintaan apa mboten. Nah, tidak ada keterangan lah enak lah kabeh. Cuma sebagian umat Islam ada yang tetap meyakini wis barokah teko Gusti Allah dialirno lewat niki ya. Itu nanti menjadi persoalan tawassul itu kan. Kalau sadar artinya ngerti itu Pak, sepakat para ulama, umat Islam sepakat. Ya. Justru dengan itulah mereka bisa merasakan namanya siksa kubur atau nikmat di kubur. Cuma niku wau nek dijaluki ku iso ngekeki napa mboten itu. Ya kita termasuk yang berpendapat wis mari urusane wong ngurusi awake dhewe urung beres kok. Nah, gitu. Saya kira demikian yang bisa kita bahas dari ayat 55 56 dari surat Al-Baqarah. Bani Israel minta persyaratan untuk percaya kepada Nabi Musa dengan minta melihat Allah itu sebenarnya manusiawi. Cuma mikirnya kurang dawa. Ya, tak usah mikir ndelok Gusti Allah, ndelok srengenge, lihat matahari saja nggak sanggup. Nah, pokok ndelok Gusti Allah barang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.